Tuhan katakan kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari percaya sama-sama pagi hari ini ada sesuatu yang baru Tuhan kerjakan buat kita. Amin. Apa yang saudara syukuri sepanjang minggu ini? Mari ingat semua kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Beberapa hari saya lihat, saya dengar, saya datang ke teman yang sedang sakit, mamanya sakit, dan setiap kali saya datang mengunjungi, itu membuat saya bersyukur bahwa Tuhan masih beri kekuatan, beri kesehatan buat saya. Apa yang saudara syukuri sepanjang minggu ini? Apakah keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu? Mari bersyukur sama-sama. Karena saya mau percaya bahwa setiap kali kita bersyukur itu membuat kita tetap akan kagum dan hormat akan Tuhan. Kita kagum, kita menghormati Tuhan buat setiap kebaikan, buat semua hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini saya mau mendorong setiap kita, bangkitkan iman kita, bangkitkan pengharapan kita, bangkitkan penghormatan akan Tuhan, bangkitkan kekaguman apa yang Tuhan sudah lakukan buat setiap kita. Mari kita mau siapkan hati, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Okapashikara lapataka pashikara. Okara lapataka bayana mashikara lapataka bayana. Ikara lapataka pashikara lapatuku. Sikira pasikara labayana masikara lapata. Kira pasikara labayana masikara labotuku. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Kura pasikara labayana bakara. Kura pataka pasikara labayana labara. Kira lapataka pasikara labatuku. Kura pataka yana masikara labayana. Ya pasondoro Jose, kirabaya pasakara labayara base. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih, terima kasih. Kurabashikara labayara. Kami mau bersyukur Tuhan pagi hari ini buat semua kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu di hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan. Dan kami mau persembahkan hormat kami, kami persembahkan pujian kami, penyembahan kami pagi hari ini hanya untuk Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang layak terima segala penghormatan kami pagi hari ini. Kami mau kagumi Engkau, kami menghormati Engkau, kami kentarakan Engkau, kami mau beri yang terbaik karena Tuhan layak. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini bekerja dengan kuat di tengah-tengah kami. Biarkan Roh-Mu Tuhan yang melawat kami pagi hari ini. Engkau manifestasikan Tuhan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, kasih-Mu buat setiap kami. Dan biar kami melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang baru Tuhan kerjakan buat setiap kami pagi hari ini. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang patah semangat Tuhan bangkitkan kembali pengharapan, bangkitkan kembali iman yang baru Tuhan. Ayo berdoa pagi hari ini, biarkan sukacita-Mu dan sejahtera-Mu melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami beri yang terbaik untuk Kau pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh mengagumi Engkau. Kami menghormati Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami sembah Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum
siap menyembah Tuhan sama-sama katakan. Amin. Come on. Bertepuk tangan satu irama saudara. Come on. Kami tidak pernah ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Kami mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Mari yang percaya untuk langkah Tuhan, tuntut langkah kita sama-sama katakan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan, sekali lagi saudara, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, Lord. Mari saudara bersukacita bertepukan dengan kami semua. Satu irama, thank you Lord. Kami tidak pernah ragu Tuhan akan kesetiaan Tuhan buat setiap kami. Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan.
layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Sama-sama saudara, come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan, Engkaulah Raja, yes Lord, atas dunia. Mari hancurkan kutuk saudara, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia. Come on saudara, come on. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, Kau yang hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Thank you Jesus. Yang percaya, kemauan berikan sorak-sorak terbaik buat Tuhan Yesus kita. Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Sebab Tuhan adalah gembala kami, pimpin kami Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan.
Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun ku berjalan dalam langkah yang gelap, kami gak takut, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Mari saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini dengan iman saudara semua. Katakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Katakan Dia menuntunku ke air yang tenang. Amin. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena siapa? Oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan. Mari bertepuk tangan saudara. Ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya. Sebab siapa? Engkau besertaku. Amin. Gadamu dan tongkatmu, Engkau menyediakan hidangan hadapan lawan-lawanku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tidak takut bahaya, sebab Tuhan Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Katakan Engkau menyediakan hidangan. Engkau memberiku kekuatan. Engkau memberiku kemenangan di hadapan lawan-lawanku. Hari ini kami menang Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin buat setiap kami hari ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan dan harapan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Kau pengharapan kami.
terjal jalanku, Kau selalu ada menolongku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku perlukan. Ku percaya kuasa-Mu sanggup pulihkanku dan bebaskanku. Ku percaya kuasa-Mu bangkitkan imanku. Kau Tuhan harapanku. Yang ini jadi doa kami Tuhan, sebab kami percaya pada janji-Mu. Kami berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Akan Kau pengharapanku. Kau pengharapanku, kekuatan dalam hidupku, dalam terjal jalanku. Kau selalu ada menolongku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku perlukan. Kau yang ku andalkan, sebab Kau yang ku perlukan. Ku percaya kuasa-Mu sanggup sanggup pulihkanku dan bebaskanku. Ku percaya kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bangkitkan imanku. Kau harapanku. Kau harapanku. Percaya kuasa-Mu Kami yang percaya saudara semua, sanggup pulihkanku dan bebaskanku. Ku percaya kuasa-Mu bangkitkan imanku. Kau harapan, Kau harapanku. Percaya kuasa-Mu kuasa-Mu sanggup sanggup pulihkanku dan bebaskanku. Percaya kuasa-Mu bangkitkan Kau imanku. harapanku. Kau harapanku. Ku percaya kuasa-Mu
ku percaya kuasa-Mu. Amin. Sanggup pulihkanku dan bebaskanku, ku percaya Percaya Tuhan, kuasa-Mu. Mampu bangkitkan Bangkitkan imanku, Kau harapan. Kau harapanku, ku percaya Yes Lord, kuasa-Mu. sanggup Sanggup pulihkanku dan bebaskanku, ku percaya kuasa-Mu. bangkitkan Bangkitkan imanku, Kau harapan. Kau harapanku, ku percaya kuasa-Mu. Sanggup pulihkanku dan bebaskanku, ku percaya Kuasa-Mu. kuasa-Mu. Bangkitkan Sekali lagi yang percaya, katakan ku percaya. harapanku, ku percaya kuasa-Mu. Sanggup Sanggup pulihkanku dan bebaskanku, ku percaya kuasa-Mu. bangkitkan Bangkitkan imanku, Kau Tuhan. Kau Tuhan harapanku. Katakan bangkitkan Bangkitkan imanku, Kau Tuhan. Kau Tuhan harapanku. Oh Bangkitkan imanku, Kau Tuhan harapanku. Tuhan sembah, sembah Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, Ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Come on, church. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita.
believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. One more time. For I believe in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama pagi hari ini. Kami tinggikan Engkau, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Tidak ada lain yang kami kasih selain Engkau. Biar kami mau mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih, kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Engkau lihat hati kami Tuhan, yang mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Engkau ngelihat hati kami, yang berharap hanya kepadamu. Tuhan, biar Engkau berbicara kepada kami. Engkau sampaikan pesan-Mu untuk kami pribadi demi pribadi. Kami butuh Engkau bicara dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berbicaralah kepada kami. Kami mau mendengarkannya. Sampaikan pesan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Saudara, 1 bulan ini kita berbicara tentang Thy Kingdom Come. Saya ingin review apa yang sudah kita pelajari dari hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan akan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Pastor Kevin waktu itu menyampaikan bagaimana hidup kita itu jangan dicemari. Makanan yang basi itu adalah makanan yang tercemar. Rohani kita kalau tercemar dengan polusi sumbernya itu adalah di dalam hati kita. Jadi
kalau sampai hidup kita tercemar itu karena ada persoalan di dalam hati kita. Jadi kalau kita mau berdampak buat gereja dan untuk kota, hati kita harus beres terlebih dahulu. Dimulai dengan hati kita, saudara. Kalau kita ingin kerajaan Allah itu turun atas hidup kita, turun atas kota ini, turun atas bangsa ini. Jadi hati kita harus dibereskan terlebih dahulu. Dan jangan pernah mengukur, memakai kebenaran kita sendiri. Supaya hidup kita tidak tercemar. Karena pencemaran dimulai dari hati kita, saudara. Dokter Alamu menyampaikan firman di tengah-tengah kita. Dia katakan bagaimana seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur. Di mana Yesus sedang menantikan dia. Saya tidak pernah lupa, dia duduk di situ, saudara. Yesus menantikan kita, saudara. Jadi kenapa Yesus menunggu kita? Karena Yesus ingin ada pertukaran dalam hidup kita. Ada exchange terjadi dalam hidup kita. Bagaimana pertukaran itu bisa terjadi? Pertukaran itu bisa terjadi. Kita berikan masa lalu kita. Kita berikan hidup kita yang lama, yang tidak punya harapan, yang menanggung malu, yang putus asa. Untuk ditukar dengan masa depan yang penuh harapan. Yang tahu identitasnya dan mengerti tujuan hidupnya. Perempuan Samaria ini menukarkan masa lalunya yang kelam. Dan dia berikan kepada Yesus. Yesus berikan air kehidupan dan di dalam air kehidupan itu membawa perempuan ini ke masa depan yang penuh dengan harapan. Dan akhirnya apa? Perempuan Samaria ini pulang bagi ke kampungnya. Dia menyelamatkan keluarganya. Dia menyelamatkan akan orang-orang di sekelilingnya. Dan dia selamatkan akan bangsanya, saudara. Jadi di sini pada waktu ada pertukaran. Hidup yang lama kita berikan kepada Yesus. Air kehidupan diberikan kepada kita. Pertukaran terjadi. Disitulah hidup kita bisa berdampak. Jadi itu yang disampaikan oleh Dr. Alamu di tengah-tengah kita. Setelah itu ada Jim Yos, saudara. Dia sampaikan bahwa hidup kita sama, harus hidup seperti Yesus. Kita lihat bagaimana di Kisah Rasul. Dimulai dengan 120 orang di loteng atas. Setelah itu berkembang jadi 3.000. Setelah itu berkembang lagi jadi 5.000. Berkembang lagi jadi 20.000. Dan terus menyebar kemana-mana pemberitaan Injil. Di sini dibacakan di Kisah Rasul 4 ayat 13 pada waktu itu. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ada keberanian yang muncul dari murid-murid Tuhan Yesus. Keberanian itu tidak muncul pada waktu mereka bersama dengan Yesus hidup di dunia. 3,5 tahun Tuhan Yesus ada di pelayanan bersama-sama dengan mereka. Tapi tidak membuat keberanian. Bagaimana keberanian muncul? Pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Disitulah keberanian Allah muncul. Dan firman Tuhan, Injil diberitakan sampai kemana-mana. Hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, keberanian itu harus muncul dalam hidup kita. Kalau belum ada keberanian, saya mempertanyakan apakah betul Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Karena kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, keberanian itu pasti muncul untuk kita menyampaikan akan firman Tuhan. Kita boleh bercerita kepada banyak orang siapa Yesus yang kita sembah. Orang yang dipakai Tuhan disampaikan oleh Jim Yos adalah orang yang punya waktu dengan Tuhan. Orang yang sukanya hang out dengan Tuhan, istilahnya Jim Yos. Kegerakan itu bukan dimulai dari hal
besar. Kegerakan itu dimulai dari hal yang kecil dan terus menjadi besar dan menjadi besar. Orang yang ikut Yesus itu tidak akan bisa bertahan tanpa membicarakan tentang Yesus. Dia waktu itu ilustrasikan bagaimana istrinya jatuh cinta dengan dia jatuh cinta dengan istrinya. Kemanapun dia pergi dia sampaikan tentang istrinya, dia sampaikan tentang suaminya. Karena apa? Karena saling jatuh cinta, saudara. Begitu juga kita dengan Yesus. Kalau kita mengasihi dia, kita cinta dengan dia. Kita tidak akan berhenti untuk kita membicarakan siapa Yesus dalam hidup kita. Jadi biarlah Yesus itu dibawa masuk di dalam komunitas-komunitas yang ada. Sehingga orang-orang di situ bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya. Jadi pada waktu kita nanti kita mati, kita semua akan mati, saudara, tidak ada yang tidak mati. Pada waktu kita mati, kita akan dikenal sebagai apa? Apakah kita akan dikenal sebagai orang yang diam? Atau kita dikenal seperti Pak Petrus, orang yang murah hati? Atau kita dikenal sebagai orang yang suka menyelamatkan akan jiwa-jiwa yang terhilang? Kita mau dikenal sebagai apa? Mungkin pertanyaan ini harus saudara bawa pulang dan saudara renungkan. Kalau aku mati, aku mau dikenal sebagai apa ya? Saudara, 3 tahun ini ya, saya lakukan kerja keras untuk gereja ini. Apa yang saya kerjakan di gereja ini, itu bukan hal yang mudah buat saya. Tapi pada waktu saya mengerjakannya, saya mempunyai satu pemikiran. Saya mau meninggalkan warisan buat generasi. Saya mau meninggalkan legacy untuk anak-anak di bawah saya. Saya ingin meninggalkan satu pondasi untuk anak-anak sekolah minggu. Yang itu adalah anak-anak saudara. Saya ingin meninggalkan warisan yang baik. Supaya apa? Supaya mereka tidak perlu susah payah seperti yang saya alami. Mereka tinggal meneruskan, kalau mengulang lagi melakukan apa yang saya lakukan, saudara. Tidak selesai-selesai tugas amanat agung itu. Saya taruh pondasi, saya bereskan, saya atur semua dengan sistem yang baik. Supaya apa? Supaya nanti generasi selanjutnya, anak-anak sekolah minggu yang akan jadi pemimpin di tempat ini, mereka tidak mengalami kesulitan, saudara. Itu adalah cita-cita saya. Sehingga kenapa saya bekerja keras melakukan tugas di tempat ini. Karena saya punya cita-cita itu. Saya mau meninggalkan sesuatu yang baik buat generasi. Saya mau meninggalkan sesuatu yang jadi tempaan pijaan, yang sudah keras, yang tinggal mereka bisa lanjutkan dengan luar biasa. Itu sebabnya saudara, kita harus merenungkan tentang hidup kita. Kalau kita mati, kita akan dikenal sebagai apa? Lakukan sesuatu yang sesuai dengan passion kita. Lakukan sesuatu dengan apa yang ada di dalam hatimu, saudara. Maka hidupmu akan berdampak. Hidup kita tidak akan sia-sia, saudara. Kalau saudara hanya datang ke gereja, karena apa? Karena Kristen, saudara. Saudara tidak akan menjadikan hidup saudara berdampak. Tapi kalau saudara punya sesuatu, aku mau melayani Tuhan, aku mau memenangkan jiwa, aku mau melayani orang-orang LGBT, aku mau melayani orang-orang PSK, aku mau melayani orang-orang yang korban AIDS. Saudara, kalau saudara melakukan sesuatu, hidup saudara itu mempunyai dampak, saudara. Saudara tidak akan hidup dengan sia-sia. Jadi pikirkan saudara, kalau aku nanti dipanggil Tuhan, orang mengenal aku sebagai apa ya? Kenapa pertanyaan ini harus direnungkan saudara? Supaya hidup kita tidak sia-sia. Dan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kalau saudara sudah diberi Tuhan lakukan ini, lakukan dengan segera saudara, jangan pernah menunda. Karena langkah kecil yang saudara lakukan,
itu akan menjadi langkah yang besar di kemudian hari. Kalau tidak ada langkah pertama saudara lakukan, tidak ada langkah kedua, ketiga, dan keempat saudara. Jadi kita mesti melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion kita. Dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Berikan warisan yang baik buat generasi. Buat anak-anak sekolah minggu kita. Buat anak-anak youth kita. Ya, dikatakan oleh Jim Ross, gereja yang mau melakukan amanat agung akan dapat memulihkan anak-anak bermasalah. Karena mereka itu mempunyai pergumulan yang sangat tinggi saudara. Setelah itu ada Ibu Hana yang menyampaikan restorasi dan rekonsiliasi. Apa yang dipulihkan? Yang dipulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Di mana kita berdamai dengan Tuhan lewat Yesus Kristus. Pada waktu kita terima Yesus dalam hidup kita, kita berdamai dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan, relasi kita dengan Tuhan dibuka kembali. Sehingga kita mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Yang kedua dipulihkan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia apa saja? Hubungan antar keluarga. Hubungan antar sesama. Dan tahun depan kita akan mempunyai tema yang lain lagi. Kalau tahun ini tema kita adalah berakar di dalam Dia dan tumbuh berdiri dibangun di atas Dia. Tahun depan adalah connect saudara. Connect apa? Connect dengan teman-teman di gereja, dengan satu MPP, dengan antar jemaat, connect dengan Tuhan yang nomor satu, dan connect dengan mereka yang ada di Yesaya 60 ini saudara. Maka Tuhan akan memberikan, akan tempat yang luar biasa ini dipenuhi oleh mereka-mereka ini saudara. Jangan cari orang yang sudah bergereja saudara. Jangan kejar orang yang sudah punya gereja untuk balik ke tempat ini. Ini juga gereja, sana juga gereja saudara. Tapi cari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Cari orang-orang yang punya satu visi untuk melayani orang-orang miskin. Nah di sini tempatnya saudara. Cari orang-orang yang mau bergerak bersama-sama untuk generasi. Di sini tempatnya saudara. Kalau enggak kita akan datang ke gereja dan kita bosan. Karena enggak tahu yang mau dikerjakan apa saudara. Kalau saudara mengerjakan sesuatu dengan pengertian, apa yang saudara lakukan itu saudara lakukan dengan semangat yang tinggi. Karena apa? Ada tujuan dalam kehidupan saudara. Setelah itu Tommy Barnett, Ibu Hana dengan pondok kasihnya yang luar biasa. Hari ini saudara, pondok kasih luar biasa luasnya pelayanannya. Dan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan mereka itu bukan gereja, mereka yayasan saudara. Setelah itu Tommy Barnett, kita ngerti Dream Center, saudara buka aja nanti di internet. Dream Center, Beverly Hills, saudara akan tahu di situ. Itu tempat di mana para artis juga ngumpul di situ saudara. Mamanya Katy Perry juga di situ saudara. Mamanya Michael Jordan juga di situ saudara. Dan senator-senator di Amerika yang terkenal juga ada di situ. Tapi mereka bergerak melayani orang-orang miskin. Pastor Tommy Barnett adalah pemenang jiwa yang luar biasa. Dia memberi makan ribuan. Dia punya tempat-tempat di mana untuk menampung akan orang-orang yang terbuang saudara. Bahkan saya tahu dia diberi oleh pemerintah satu kepercayaan. Anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dan di pengadilan dijatuhi hukuman masuk penjara saudara. Anak itu tidak dimasukkan penjara karena ternyata penjara tidak mengubah orang. Tapi dimasukkan di dalam Dream Center. Pastor Tommy Barnett punya license untuk itu saudara. Sehingga anak yang di bawah umur itu tidak usah masuk penjara tapi dimasukkan ke Dream Center, dirawat, didoakan, diberi perubahan karakter. Dan disitulah dia bisa berdampak buat bangsanya. Bagaimana Tommy Barnett ini menjalani hidupnya dengan luar biasa. Dia katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di surga.
Seringkali dia takut untuk berdoa, saudara. Karena apa? Karena dia tahu kalau datang kerajaan Tuhan, berarti Tuhan itu punya rencana yang besar, saudara. Nanti jangan-jangan doaku itu malah memperkecil rencana Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dia izinkan dia melakukan segala-galanya itu dengan sepenuh hati. Karena dia tahu rencana Tuhan itu luar biasa. Saya ingat bagaimana dia memberkati akan orang-orang yang terbuang itu dengan cara dia memberi makan akan orang-orang itu setiap hari. Bagaimana dia merawat akan PSK-PSK yang sudah rindu hatinya untuk mengenal Tuhan. Dia menolong orang-orang, anak-anak kecil yang dijual, saudara. Kemarin dia cerita, dia hatinya sampai terpukul pada waktu dia melihat ada anak yang cacat. Itu juga kena human trafficking, saudara. Penjualan orang, saudara. Ngerti, saudara? Justru yang cacat itu sama makelar-makelar yang human trafficking itu dijual paling mahal, saudara. Itu membuat dia hatinya hancur, saudara. Justru anak yang cacat ini kenapa dia sampai dijual? Disitulah dia punya hati untuk menolong anak-anak yang dijual yang di bawah umur, saudara. Dan dia selamatkan anak-anak itu. Dia katakan pada lakukan bagian kita. Maka Tuhan itu akan melakukan bagiannya. Karena Tuhan itu mempunyai rencananya yang jauh lebih besar dari yang kita pikir dan kita doakan. Biarlah Tuhan yang memberi kejutan pada kita. Karena khotbahnya berjudul Surprise Me Lord. Jadi Tuhan kejutkan aku, Tuhan. Surprise me Lord. Kejutkan aku. Dengan apa? Dengan kita melakukan bagian kita yang terbaik. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sore harinya saya tidak lupa apa yang disampaikan. Dia katakan bahwa kita itu tidak harus jadi sempurna untuk kita mulai melayani Tuhan. Untuk kita mulai dipakai oleh Tuhan. Bagaimana banyak jemaat yang sudah down, yang sudah tidak tahu arti hidupnya apa, yang sudah putus asa. Tapi pada malam kemarin itu bangkit kembali. Karena ternyata dia ceritakan akan orang-orang yang ada di Alkitab yang hebat-hebat. Dia ceritakan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, nabi-nabi zaman dulu di abad yang lalu yang hebat-hebat. Tapi ternyata dia belajar ada kelemahannya. Melakukan kesalahan juga. Tapi hidupnya bisa berdampak dan dikenang sampai hari ini. Jadi untuk kita berdampak buat dunia ini tidak harus sampai kepada kita harus sempurna dulu. Harus ngerti semua isi Alkitab ini, harus hafal baru aku mau melayani Tuhan. Tidak diperlukan seperti itu untuk kita melayani Tuhan. Jadi di sini kita melihat bagaimana Pastor Tommy Barnett menguatkan kembali akan kita semua yang dalam kondisi putus asa, yang tidak tahu arah hidup kita, tidak tahu tujuan hidup kita. Tuhan katakan apa? Ayo mulai dengan hidupmu, maka engkau akan dipakai Tuhan. Karena tidak ada orang yang tidak punya kelemahan. Saya pun juga punya kelemahan, saudara. Kalau dicari, saudara duduk dengan manis dan saudara mencari kesalahan saya dalam bicara, pasti ketemu, pasti ketemu. Dan saudara akan kritik terus, tidak akan ada habisnya, saudara. Karena apa? Hidup saudara pun kalau ditaruh di tempat ini, orang lain duduk di situ juga akan menemukan apa kesalahan yang saudara ucapkan. Jadi kita ini mempunyai banyak kesalahan, tapi bukan berarti kita tidak bisa berdampak, saudara. Katakan coba, kita ternyata bisa berdampak. Katakan satu dengan yang lainnya, kita bisa berdampak untuk generasi ini. Kita bisa berdampak untuk sekeliling kita. Amin, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan untuk diri saudara sendiri. Jadi saudara, kita atau gereja tidak harus sempurna dulu, baru kita bisa dipakai oleh Tuhan. Saya membaca populasi di Badan Pusat Statistik. Jumlah populasi di Indonesia sekarang ini adalah 265 juta.
24%-nya itu anak-anak milenial, ya, usia 20 sampai 35. Indonesia sudah digembar-gemborkan akan terjadi bonus demografi, saudara. Apa itu bonus demografi? Itu lonjakan jumlah penduduk usia produktif di dalam suatu negara. Jadi tahun 2020 sampai 2030 usia produktif penduduk Indonesia. Jadi usia produktif itu usia 15 tahun sampai 64 tahun. Itu berapa persen? 52%, saudara. Jadi di sini diperkirakan itu bonus demografi terjadi, saudara. Kapan nanti bonus demografinya mulai selesai? Berakhir tahun 2036, saudara. Saya mulai berdoa, Tuhan, apa yang gereja bisa lakukan? Apakah kita harus punya duit dulu, saudara? Uang kita harus berlimpah dulu, baru kita boleh melakukan sesuatu? Atau kita harus punya mobil untuk melayani dalam jumlah besar, baru kita bisa melayani? Ataukah saya harus ketemu dengan orang-orang yang ahli dulu, baru kita mulai bergerak? Apa yang gereja bisa lakukan? Karena ternyata tidak diperlukan kesempurnaan pada waktu kita melayani Tuhan. Yang diperlukan adalah kemauan dalam hidup kita. Jadi pada waktu bonus demografi itu terjadi, itu sangat diinginkan tidak terjadi bencana demografi. Makanya harus disiapkan lapangan pekerjaan, saudara. Supaya tidak ada pengangguran. Sekarang aja pengangguran sudah mulai. Kalau tidak ditangani pengangguran akan lebih lagi. Padahal waktu terjadi bonus demografi. Yang terjadi kita harus mengalami apa yang harus kita lakukan? Harus kita buka lapangan-lapangan pekerjaan. Memberikan ide-ide tentang pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kualitas SDM harus dinaikkan, ditingkatkan. Diajari anak-anak itu mempunyai persaingan yang sehat. Persaingan yang baik untuk di kemudian hari. Itu yang harus dipersiapkan untuk generasi, saudara. Untuk orang-orang yang ada di bawah kita. Jadi apa kontribusi gereja ini untuk generasi kita? 10 tahun lagi, saudara, anak-anak yang sekolah minggu, ya, mereka akan jadi pemimpin-pemimpin di tempat ini, saudara. Saya akan duduk di situ, saya akan mendengarkan mereka. Mendengarkan khotbah mereka, melihat bagaimana mereka melayani. Melihat bagaimana mereka bermain musik. Melihat bagaimana mereka melayani akan jemaat-jemaat yang hadir. Bagaimana mereka menyalami setiap jemaat yang ada. Mereka itu akan jadi orang-orang pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini. Jadi 10 tahun lagi anak-anak yang di SD, SMP, SMA, mereka itu masuk dalam bilangan usia produktif, saudara. Anak muda yang mempunyai tujuan hidup, ya, itu akan dengan cepat dapat mencapai masa depan. Punya tujuan hidup, ya. Anak-anak muda yang tidak mempunyai tujuan hidup, dia akan gampang frustasi, gampang putus asa. Saya banyak baca tentang hamba-hamba Tuhan. Saya penasaran, hamba Tuhan ini dikenal dengan luar biasa, hamba Tuhan yang lainnya dikenal dengan kehebatannya. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Ternyata mereka terima Yesus pada waktu mereka usia masih SMA, SMP, saudara. Dan itu membuat orang-orang ini menerima Yesus dan mempunyai tujuan dalam hidupnya. Orang yang mempunyai Yesus dalam hidupnya, dia pasti mempunyai tujuan dalam hidupnya. Kalau saudara katakan, aku punya Yesus dalam hidupku, tapi aku tidak punya tujuan hidup. Saya mempertanyakan, apakah Yesus betul-betul ada dalam hidup saudara? Karena jangan sampai saya sebagai hamba Tuhan tiba-tiba melihat saudara tidak ngerti apa-apa dengan tujuan hidup saudara. Jadi saya sebagai hamba Tuhan itu punya tugas untuk mengarahkan hidup saudara mencapai tujuan hidup saudara. Di kemudian hari kita akan melihat
anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, anak-anak terang bangsa yang kita beri beasiswa, yang saudara danani itu saudara. Mereka bisa jadi dokter, mereka bisa jadi profesor, mereka bisa jadi ahli mesin, mereka bisa jadi apalagi saudara insinyur yang hebat, yang bisa membangun lebih bagus dari Holy Stadium. Pada waktu itulah saudara kan, Tuhan aku ikut ambil bagian, meskipun sedikit aku ikut ambil bagian. Waktu anak itu tidak bisa bayar uang sekolah. Itu kontribusi yang kita bisa lakukan saudara. Untuk anak-anak muda, untuk generasi itu. Kalau kita tidak tolong mereka, siapa yang akan tolong mereka? Kita yang ada di tempat ini, kita yang punya pengertian, kita yang punya hati yang cinta kepada Tuhan. Tuhan ngajari juga untuk kita cinta kepada sesama kita. Jadi disinilah kita akan melihat bagaimana hidup kita bisa berdampak buat yang lain. Berikan kemurahan, maka engkau akan terima kemurahan. Di Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pada waktu saudara memberi kemurahan kepada orang, suatu ketika kita tidak pernah tahu saudara butuh yang namanya kemurahan. Tiba-tiba ada kemurahan datang. Dan kemurahan itu yang akan menolong saudara. Jadi saudara jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Berdoa, Roh Kudus menggerakkan berapa, saudara berikan yang terbaik yang saudara bisa berikan. Maka bagian Tuhan, Dia memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita berikan, yang kita doakan. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Jadi di sini saudara, berikan kemurahan. Maka pada waktu kita membutuhkan kemurahan, kita diberi kemurahan oleh orang lain juga. Apa yang kita tabur, kita akan tuai saudara. Tuainya kapan? Pada waktu kita membutuhkan akan tuaian itu pasti akan datang. Tidak ada orang menanam dan tidak ada tuaian saudara. Pada waktu menanam pasti akan ada tuaian. Nah tuaian itu yang membuat kita makin mengerti. Ternyata Tuhan luar biasa. Pada waktu aku memberi dengan sukacita. Aku memberikan dengan hati yang bersyukur. Aku mau menolong generasi itu. Supaya mereka mempunyai tujuan hidup. Supaya mereka jadi orang-orang yang penuh dengan toleransi. Mereka jadi orang-orang yang bisa rukun dengan agama yang lain. Di situ saudara investasikan hidup yang luar biasa, yaitu kepada manusia. Maka pada waktu manusia ini bertumbuh menjadi seseorang yang tadinya tidak pernah dianggap oleh dunia ini. Tiba-tiba dia menjadi seseorang yang luar biasa. Kita cuma mengucapkan dalam hati, Tuhan terima kasih. Aku dulu ikut ambil bagian untuk anak itu. Karena nanti yang beasiswa itu saudara sudah dibuatkan, sedang dalam proses, mungkin minggu depan sudah selesai. Anak-anak yang beasiswa kira-kira sekian saudara, ada dua tekuan begitu ya. 2 kali ini, nanti ada gambar foto anaknya. Terus akan ditulis orang tuanya itu apa. Saya baca, hati saya terenyuh saudara. Dikatakan, aku bersyukur aku bisa sekolah di terang bangsa. Aku mempunyai cita-cita menjadi seorang ini. Saya lupa nih. Terus dia katakan, buat orang tuaku menyekolahkan aku itu mestinya berat. Karena aku masih mempunyai 3 orang adik lagi. Orang tuaku dia bekerja sebagai buruh cuci. Tapi aku berdoa supaya apa? Aku bisa tetap sekolah. Dan aku bisa mencapai cita-citaku. Saya baca begitu saudara, hati saya ngomong, aduh Tuhan, luar biasa anak-anak ini. Mereka enggak punya uang, enggak masalah. Tapi mereka punya tekad. Ada satu anak lagi, mahasiswa. Saya ketemu dia kemarin, saya melihat hatinya yang sedih. Saya cuma katakan, aku melihat kamu sedih. Apa yang kamu sedihkan? Kita kemarin belajar aktivasi karunia roh saudara waktu hari Kamis dengan Pak David Basuki.
nangis dia. Coba ceritakan apa yang kamu alami. Iya, saya ini sedihnya, saya itu tidak bisa sekolah tadinya saudara. Dia kepengen sekolah, dia tidak bisa sekolah. Sampai tahun ini dia bertekad, dia harus sekolah. Dia katakan, saya tidak punya duit Bu untuk sekolah. Tapi saya bertekad, saya harus sekolah. Dan saya nekat, saya berangkat sekolah saudara. Dan disitulah dia hadir ke tempat ini dan dia ketemu dengan saya. Saya melihat tidak punya uang itu ternyata tidak menghancurkan tekad mereka untuk mereka mencapai cita-cita mereka. Kita yang diberkati Tuhan, kita tolong akan generasi itu bisa mencapai cita-citanya. Kita tolong mereka saudara. Disitulah hidup kita jadi hidup yang berdampak. Kita mempunyai arti. Kita bisa menyekolahkan. Bagaimana anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah. Bahkan memberi pakaian seragam pun mereka tidak punya. Beli sepatu aja tidak mampu. Tapi mereka punya tekad untuk sekolah. Kita yang diberkati Tuhan, kita tolong mereka. Kita berikan kepada mereka kemurahan. Maka suatu hari kita membutuhkan kemurahan. Tiba-tiba ada orang yang datang memberikan kemurahan kepada kita. Apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, kita pasti akan tuai tepat pada waktunya. Sanggup pulihkanku.
yang sedang mengalami kesulitan hari-hari ini. Angkat tanganmu saudara. Karena Allah itu Allah yang sanggup memulihkan. Amin. Dia tidak pernah menjadi Allah yang membiarkan anaknya menderita. Angkat tanganmu dan saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Pertolongan-Mu turun atas mereka. Amin. Kami tidak akan meragukan akan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami berdoa kami mau melakukan bagian kami. Dan biar Engkau melakukan bagian-Mu Tuhan yang tidak terbatas ini. Sekarang kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan di dalam bisnisnya. Engkau tolong mereka. Berikan pertolongan-Mu Tuhan turun dalam hidup mereka. Setan aku perintahkan kau pergi di dalam nama Yesus. Engkau yang berusaha menghancurkan akan bisnis-bisnis yang ada. Engkau yang menghambat bisnis-bisnis yang ada. Engkau pergi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami minta Tuhan tutup bungkus bisnis-bisnis yang ada dengan kuasa darah Yesus. Dan kami minta Tuhan biar Engkau yang mencurahkan berkat-Mu turun Tuhan. Berikan mujizat-Mu terjadi. Berikan anugerah-Mu terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup Tuhan. Dibuka. Gerbang-gerbang yang pintunya tertutup. Dibuka sekarang di dalam nama Yesus. Dan biar berkat Allah dicurahkan masuk menerobos ke dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan anugerah-Mu Tuhan lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Ku percaya kuasa-Mu. Percaya
Kuasa, kami datang kepada Bapa kami. Dan kami tahu kami adalah anak-anak-Mu. Anak-anak yang berhak mendapat berkat dari Bapaknya sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat kami. Ajari Tuhan untuk kami makin mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk aliran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau curahkan pada pagi hari ini. Kasih Allah kami, kasih Bapa kami kepada kami anak-anaknya, kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur bagaimana kerajaan Allah itu boleh datang dalam kehidupan kami, dalam gereja kami. Tidak diperlukan kesempurnaan untuk kami bisa berdampak buat orang lain, buat bangsa ini. Terima kasih Engkau berikan kemurahan kepada kami, supaya pada waktu kami membutuhkan kemurahan, kami mendapatkannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan kepada kami hukum menabur dan menuai. Kami mau lakukannya karena kami cinta Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita telah mendengar dan menikmati khotbah. Kita juga akan mendapatkan pengajaran karena itu bagian yang penting di dalam bergereja ya. Kita telah menjalani mini seri tentang persembahan selama 10 kali. Itu dianggap cukup. Kita akan belajar suatu topik yang baru yaitu mengenai perjanjian. Nah, hampir semua orang Kristen tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Betul ya saudara? Tetapi kalau ditanya perjanjian itu sebetulnya apa sih? Barangkali banyak yang tidak tahu. Padahal perjanjian merupakan hal yang penting sekali karena itu seperti tulang punggungnya Alkitab. Yang merangkai dari mulai perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Keduanya berbeda-beda tetapi terangkai menjadi satu di dalam kata perjanjian. Nah, apa itu perjanjian? Di dalam Alkitab bahasa Inggris pada umumnya dipakai istilah testament. Old Testament and New Testament. Testament itu sebetulnya adalah surat wasiat yang dibuat atas inisiatif seseorang untuk mewariskan harta miliknya kepada keturunannya atau istrinya atau anaknya. Atau anggota keluarga dan kerabat yang lainnya yang baru dilaksanakan kelak setelah dia meninggal. Kata yang lebih tepat di dalam bahasa Inggris adalah covenant. Ya. Old covenant, new covenant. Nah, apa bedanya? Di dalam bahasa Indonesia sih dua-duanya diterjemahkan perjanjian. Tetapi lebih lengkapnya adalah ikatan perjanjian. Baik testamen, wasiat tadi, maupun covenant, itu sama-sama harus dikerjakan oleh dua pihak. Nah bedanya, biasanya kalau testamen atau surat wasiat, itu tidak meminta syarat apa-apa dari pihak penerima. Tetapi kalau covenant, dua-duanya terikat di dalam perjanjian untuk memberi kontribusi. Kalau surat wasiat dibuat oleh seorang ayah bagi anak-anaknya, seorang suami bagi istri, bisa juga seorang kakek bagi cucunya, itu penerimanya tidak ada syarat apa-apa. Tetapi
yang memberi berjanji untuk akan memberikan ketika dia meninggal nanti. Nah dalam covenant dua-duanya harus kontribusi. Jadi ketika kita bicara perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu adalah ikatan perjanjian antara Allah dan manusia. Allah melakukan bagiannya, manusia melakukan bagiannya saja. Nah itu adalah pengertian umum mengenai perjanjian. Tetapi yang paling unik dan khusus di dalam ikatan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah dasar dari perjanjian, yaitu kasih sayangnya Allah dan kesetiaan Allah. Karena kasihnya Allah mengikat perjanjian dengan manusia. Tidak perlu dia mengikat perjanjian dengan manusia. Buat apa? Manusia adalah ciptaannya. Dia berhak berbuat apapun kepada manusia. Tapi karena kasih sayangnya dia mengikat perjanjian dengan manusia. Dia berkata, aku berjanji kepadamu. Dan sebagai buktinya Alkitab ini. Dan karena kesetiaannya dia berkata, aku akan tetap mengerjakan bagianku di dalam perjanjian ini sekalipun engkau tidak setia. Kita bisa berhenti mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan berhenti mengasihi kita. Kita bisa tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Dan oleh sebab itu, perjanjian itu menjadi pegangan kita bahwa kesetiaannya dan kasihnya akan senantiasa berlaku atas kita. Amin. Nyanyikan lagu tadi. Percaya kuasa. Mari bangkit berdiri saudara. Sanggup pulihkanku dan bebaskanku, ku percaya kuasa-Mu. Bangkitkan imanku, Kau harapanku, ku percaya kuasa-Mu. Sanggup pulihkanku. Ayo anak-anak ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Bebaskanku, ku percaya kuasa-Mu. Bangkitkan imanku, Kau harapanku, ku percaya kuasa-Mu. Sanggup pulihkanku dan bebaskanku, ku percaya kuasa-Mu. Bangkitkan imanku, Kau harapanku, ku percaya kuasa-Mu. Sanggup pulihkanku dan bebaskanku, ku percaya kuasa-Mu. Bangkitkan imanku, Kau Tuhan harapanku. Bangkitkan imanku, Kau Tuhan harapanku. Bangkitkan imanku, Kau Tuhan harapanku. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari arahkan tangan saudara kepada anak-anak, kita akan berdoa. Tuhan, Kau memberkati semua anak-anak di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya diberkati oleh Allah. Berikan kemampuan Tuhan lebih lagi Tuhan. Berikan kecerdasan kepada anak-anak ini. Sehingga mereka boleh makin cerdas Tuhan. Dan kami minta berikan ketaatan di dalam hati anak-anak. Supaya mereka makin taat kepada Tuhan. Mereka makin taat kepada orang tua. Mereka makin taat kepada guru-guru yang ada. Dan kami minta Tuhan Roh Kudus, biar Engkau yang mengajari mereka. Supaya hidup mereka menjadi berkat buat sekelilingnya. Mereka boleh jadi berkat buat guru-guru dan teman-teman di sekolahnya. Dan hidup mereka adalah hidup yang berdampak. Terima kasih Tuhan.
Engkau menjagai akan anak-anak yang ada, dijagai dari semua sakit penyakit, dijagai dari semua kecelakaan, dijagai oleh Tuhan. Malaikat Tuhan menjagai mereka siang dan malam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh menabur, di mana terdapat banyak air. Kami menabur untuk generasi muda, para pelajar dan mahasiswa. Pakai gereja ini Tuhan untuk menyiapkan generasi yang cinta Tuhan dan cinta damai. Biarlah kesejahteraan mereka juga akan menjadi kesejahteraan kami. Kami mau menabur dengan sukacita karena sumber pemasukan kami juga berasal dari Engkau. Engkau menyucikan, Engkau menguduskan persembahan kami, perpuluhan kami, nasar kami. Kami memuliakan Engkau dengan harta kami dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kami. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Lumbung-lumbung kami akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan kami akan meluap dengan air buah anggurnya, sehingga sukacita Allah mengalir. Engkau memberkati semua hamba-hambamu yang melayani, baik yang di divisi musik, di doorkeeper, di guru-guru sekolah minggu, maupun divisi lainnya di sound system. Engkau memberkati mereka, berkati seluruh keluarganya, biar anugerah baru selalu tercurah untuk hamba-hambamu yang setia melayani. Sekarang Tuhan, kami mau pulang, kami minta penyertaan yang dari Engkau. Tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan penyertaan Yesus Kristus dalam hidupmu. Biarlah hidupmu berdampak untuk sekitarmu, kotamu dan bangsamu. Bisnis-bisnis yang mati akan hidup kembali. Kontrak-kontrak baru akan muncul. Gerbang untuk bisnis baru dibukakan. Hikmat Allah akan muncul. Keluarga-keluarga dipulihkan dan dipersatukan. Anak-anak akan takut akan Tuhan dan diberkati hidupnya. Hati yang mengasihi dan mengenal Tuhan akan melekat kepadamu. Maka engkau akan menjadi jemaat yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, sehingga berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya